وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, pada hari yang fitri ini, pada hari dikumandangkannya takbir, tahmid dan tahlil, pada hari semua kaum muslimin di dunia bergembira atas kemenangan menundukkan hawa nafsu selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Marilah kita awali lembaran baru hidup kita ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang teguh dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan, serta ketakwaan yang sebenar-benarnya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dimanapun kita berada, baik berada di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, atau di mana saja tempatnya. Dan juga selalu bertakwa kepada Allah kapan saja waktunya, baik dikala susah maupun senang, dikala sempit maupun senggang, di waktu pagi maupun petang, dikala lapar maupun kenyang, di waktu malam maupun siang. Yang pasti dimanapun kita berada dan kapanpun saatnya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui perbuatan kita. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna dan paling bertakwa, sebagai panutan dan contoh bagi manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Beliau adalah seorang bapak yang mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang berbakti dan soleh. Beliau juga seorang suami yang mampu adil dan membimbing istrinya menjadi mar'atun solihah. Beliau juga seorang guru yang mampu memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya serta memberikan teladan yang mulia. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin bagi rakyatnya yang mampu berbuat adil sehingga seluruh rakyatnya mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang fitri ini khatib ingin mengajak hadirin sekalian merenungi tentang bagaimana memaknai Idul Fitri dengan benar, bukan dengan sekedar berhura-hura mengumbar nafsu yang telah lama terkekang. Hadirin, dalam memaknai Idul Fitri yang benar, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, Idul Fitri sebagai hari muhasabah, sebagai hari introspeksi diri. Sebulan kita sudah berpuasa, sebulan sudah kita dididik dan ditempa di bulan yang mulia. Adakah membekas dalam hati kita? Adakah ibadah yang telah kita lakukan mampu mengantarkan kita kepada derajat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita berpikir dan muhasabah diri kita masing-masing sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang setia berpisah dengan Ramadan selalu menghitung amal dan introspeksi diri.
Mereka selalu merasakan perasaan yang sangat sedih, gundah, dan perasaan penuh takut serta khawatir. Perasaan itu karena ada dua hal. Yang pertama, mereka selalu berpikir dan bertanya pada diri mereka, apakah ibadah yang telah dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah? Apakah ibadah itu sudah khusyuk dan ikhlas? Apakah berhasil mendapatkan gelar takwa? Karena jika tidak, maka mereka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana dialog Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani ya Jibril, faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan fa kharaja wa lam yughfar lahu famata fadakhala an-nar. Qul amin. Faqultu amin. Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan dari umatmu, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan, maka jika ia mati, ia masuk ke dalam api neraka. Katakan amin wahai Muhammad, aku pun mengatakan amin. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita tanya dalam diri kita masing-masing, apakah ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh sudah cukup untuk mengantarkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa? Berapa banyak kita bersedekah di bulan Ramadan? Berapa banyak kita beristighfar kepada Allah? Apakah sholat-sholat kita sudah khusyuk dan membekas dalam kehidupan? Apakah puasa kita sudah ikhlas karena Allah? Selain itu, kita juga tanyakan dalam diri kita, seberapa banyak kita berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan? Berapa banyak waktu kita buang di depan HP? Berapa banyak kita menyakiti saudara atau teman kita? Berapa banyak kita membantah orang tua kita? Berapa sering kita meninggalkan sholat wajib? Atau berapa sering kita menggunjing tetangga kita? Berapa banyak kita suka menunda-nunda kebaikan? Berapa banyak dan berapa banyak, ma'asyiral muslimin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Hal kedua yang membuat sahabat Nabi bersedih adalah ketika mereka merenung dan bertanya, apakah mereka masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya? Apakah umurnya cukup untuk berpuasa di tahun depan? Dan apakah ajal belum menjemputnya hingga Ramadan mendatang? Pertanyaan itulah yang selalu membuat para sahabat sedih, khawatir dan takut. Dan hendaknya pertanyaan tersebut juga kita renungkan dalam relung hati kita yang paling dalam. Tidaklah kita memperhatikan betapa banyak tetangga kita, saudara-saudara kita, teman kita, bahkan mungkin ayah ibu kita yang tahun kemarin duduk bersama di masjid ini, berkumpul bersama melaksanakan salat Idul Fitri. Saat ini mereka sudah tiada. Saat ini mereka sudah pergi menghadap Allah. Mereka sudah pergi untuk selama-lamanya, pergi ke alam kubur, yang selanjutnya akan meneruskan perjalanan melelahkan menuju neraka yang mengerikan atau surga yang membahagiakan. Lalu apakah kita bisa menjamin bahwa tahun depan masih bisa duduk di sini melaksanakan sholat yang sama? Siapa di antara kita yang berani memastikan bahwa dirinya masih hidup di Ramadan yang akan datang? Hadirin, kita tidak tahu berapa umur yang Allah berikan. Boleh jadi bulan depan kita sudah tiada. Boleh jadi pekan depan kita sudah diusung keranda. Boleh jadi kita besok disolatkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencabut usia kita tidak mengenal tua atau muda, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau wanita. Oleh sebab itu mari kita tanyakan dalam diri kita, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala menuju perjalanan yang panjang yang sangat melelahkan? Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Hadirin, mari kita renungi pertanyaan di atas, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang berhati-hati dan termasuk orang yang sibuk dengan mencari bekal untuk kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Masyaallah muslimin, sikap kedua yang kita lakukan dalam menyikapi momen Idul Fitri dengan benar adalah mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah.
Di antaranya dengan saling memaafkan antar sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, siapa saja yang berpuasa dengan sepenuh hati di bulan Ramadan maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala Allah, maka diampuni segala dosa yang lalu. Jadi, jikalau puasa yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa kita yang lalu. Namun demikian, selain dosa kepada Allah, kita juga memiliki kesalahan kepada teman, tetangga, saudara, atau siapa saja yang pernah kita zalimi, bahkan kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita, dan kepada anak-anak kita. Dan kesalahan manusia lainnya tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Karena sesungguhnya setiap orang yang berbuat zalim kepada orang lain, maka perbuatannya dicatat sebagai dosa, dan dosa itu hanya bisa dihapus jika yang dizalimi memaafkan. Dan Allah menyuruh kita untuk saling memaafkan dan berlapang dada agar kita diampuni oleh Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, agar kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, yang benar-benar bersih dari dosa kepada Allah dan bersih dari kesalahan kepada sesama manusia, maka hendaklah kita saling meminta maaf kepada semua orang yang kita kenal, semua orang yang pernah kita sakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Karena siapa yang lebih dulu meminta maaf, insya Allah lebih mulia, yang akhirnya setelah Idul Fitri maka kita akan menjadi manusia yang suci, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Namun demikian, dalam mempererat silaturahmi, kita harus tetap menjaga batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh syariat Islam. Bukanlah termasuk silaturahmi jika kita pergi berdua dengan lain jenis ke tempat-tempat hiburan. Bukanlah silaturahmi jika kita datang sendirian ke rumah seorang yang bukan mahram dan kita ngobrol berdua saja. Hal itu dikarenakan keduanya telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahram minha, fa inna thalithahuma asy-syaitan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersembunyi sepi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahramnya, sebab bila demikian setanlah yang menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin, sikap terakhir dalam memaknai Idul Fitri adalah dengan menjadikannya sebagai awal perubahan dan lembaran baru hidup kita. Idul Fitri yang bermakna hari yang penuh dengan kesucian, mari kita jadikan sebagai pangkal tolak perubahan hidup kita dari perilaku-perilaku yang salah menuju perilaku yang diridhoi oleh Allah. Jadikan Idul Fitri sebagai lembaran baru perjalanan hidup ini. Setelah selama sebulan penuh kita berpuasa sehingga Allah mengampuni dosa kita, setelah selama sebulan penuh kita ditempa dan dididik oleh bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, mari ibadah yang selama Ramadan kita lakukan dengan rutin kita teruskan hingga bulan-bulan berikutnya. Bacaan Al-Quran kita teruskan dan kita rutinkan. Salat malam jangan kita lupakan. Infak, sedekah tetap kita berikan kepada mereka yang berhak. Mendatangi kajian ilmu untuk membasahi hati yang semakin kering. Dan seluruh ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan kita jaga dan kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih menyukai amal perbuatan yang sedikit tetapi dilakukan secara kontinu dibandingkan dengan perbuatan yang banyak tapi hanya sekali dan tidak berlanjut. Hadirin yang berbahagia, janganlah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan berlalunya bulan mulia itu. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan, Allah pasti akan mencatatnya
dan memberikan ganjarannya walaupun kebaikan itu hanya sebesar biji sawi kapanpun dilakukan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Begitu juga jika kita melakukan keburukan yang sudah kita tinggalkan selama Ramadan kemudian kita lakukan, maka keburukan itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, terakhir khatib berwasiat, mari kita sambung Ramadan ini dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal yang memiliki manfaat dan pahala yang besar. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Terakhir kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama Ramadan, menerima puasa kita, menerima tilawah Quran kita, menerima salat-salat kita, sedekah-sedekah kita, dan menerima doa-doa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi gelar takwa oleh Allah dan kita mampu beristiqamah, teguh beriman kepada Allah hingga ajal menjemput kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna sadaqatina, Allahumma taqabbal minna i'tikafana, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum